Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurini Azuki, BP 18120090. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam perusahaan, keuangan sangat penting dalam mensukseskan suatu perusahaan. Jadi, kita sebagai generasi Z harus peka dengan keadaan keuangan dan perkembangan keuangan yang ada di Indonesia. Jadi, sebagai generasi Z, kita harus cepat dalam mengembangkan keuangan mulai dari diri kita sendiri. Dan investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kala akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Salah satu manfaat investasi di usia muda adalah menyediakan dana pensiun untuk hari tua. Dengan begitu, segala kebutuhan di hari tua nanti bisa tercukupi, serta bisa mengamankan keuangan dari inflasi. Selain itu, investasi juga dapat membuat nilai uang semakin tumbuh, baik dalam jangka waktu singkat maupun panjang. Selanjutnya, keputusan pengelolaan aset. Aset atau aktiva adalah kekayaan perusahaan yang sangat penting dan fundamental yang harus dimiliki. Salah dalam mengurusnya adalah mimpi buruk. Pengelolaan aset menjadi sangat penting bagi jalannya operasional perusahaan. Manajer keuangan harus mampu membuat kebijakan dalam pengelola berbagai aset yang dimiliki perusahaan untuk bisa beroperasi secara efektif dan efisien. Contoh pengelolaan aset yang bisa dilakukan oleh manajer keuangan, misalnya aktiva tetap yang sulit atau tidak bisa berkurang atau susut. Nilai seperti tanah akan didanai dengan laba ditahan atau modal sendiri. Selanjutnya, aktiva lancar yang dibiayai dengan menggunakan utang lancar yang jatuh temponya lebih panjang dari usia aktiva lancar dan sebagai dari hutang jangka panjang. Selanjutnya, pembahasan pertanyaan ketiga, beberapa penghalang dalam menjalankan keputusan utama dalam manajemen keuangan adalah terjadinya penurunan harga saham yang bisa diakibatkan oleh turunnya nilai rupiah yang mengancam turunnya saham perusahaan. Selanjutnya, keputusan tidak terstruktur adalah terjadinya keputusan tidak terstruktur di mana keputusan tidak sering terjadi dan tidak terjadi berulang-ulang. Informasi dan prosedur untuk mengambil keputusan ini tidak mudah didapatkan dalam perusahaan. Biasanya berasal dari eksternal. Keliru dalam memahami informasi. Kekeliruan dalam memahami peran informasi dapat menjadi hambatan besar dalam mengambil keputusan utama dalam manajemen keuangan. Jadi, sebagai manajer keuangan harus bisa menempatkan keputusan-keputusan yang baik dan dibutuhkan perusahaan. Sekian pembahasan dari pertanyaan tugas manajemen keuangan saya Nurini Azuki, PP 18120090. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.